Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat datang di Ekumene Bible Course dengan topik Perjanjian Lama. Sebelum kita mulai pembahasan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas segala rahmat-Mu bagi kehidupan kami. Kalau kami ada saat ini sebagaimana kami ada, ini karena kemurahan-Mu. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Pada kesempatan indah ini kami rindu untuk belajar tentang firman-Mu secara khusus tentang perjanjian lama. Tuhan yang menolong, memimpin kami supaya diskusi kami ini boleh berjalan dengan lancar dan semuanya ini boleh kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini adalah pertemuan pertama untuk kursus atau Ekumene Bible Course dengan topik pengantar perjanjian lama. Kursus ini akan kita selenggarakan sebanyak 3 kali. Ya, ini pertemuan pertama dan minggu yang akan datang kita juga akan berjumpa kembali untuk masih topik yang sama, pengantar perjanjian lama, dan untuk 2 minggu yang akan datang, kursus kita akan kita selenggarakan secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting, tanggal 18 Desember 2021. Pengantar perjanjian lama atau seringkali disingkat dengan PLU, perjanjian lama umum maksud saya. Ini dalam bahasa Inggris adalah An Introduction to the Old Testament. Kata introduction ini berasal dari kata Latin introducere yang artinya adalah to lead in atau to introduce. Berarti adalah memimpin atau mengantar ataupun memperkenalkan. Nah, dengan demikian tujuan dari pengantar perjanjian lama atau perjanjian lama umum ini adalah untuk mengenalkan pembaca dengan informasi yang penting untuk kita ketahui agar kita orang-orang yang membaca dan mempelajari kitab-kitab perjanjian lama dapat memahami atau memiliki pengertian tentang teks-teks yang tertulis di dalamnya. Alkitab terbagi menjadi 2 bagian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam bahasa Inggris ada Old Testament dan New Testament. Kata tersebut adalah serapan dari bahasa Latin, maksud saya bahasa Latin yaitu testamentum. Testamentum ini sebenarnya memiliki pengertian adalah kehendak atau will dalam bahasa Inggris ataupun wasiat, testament. Nah, dalam bahasa Inggris ada satu istilah lagi yaitu covenant yang juga diterjemahkan sebagai perjanjian. Dan covenant ini memiliki pengertian yaitu sebuah terminologi hukum atau istilah hukum yang berarti sebuah perjanjian untuk melakukan ataupun untuk tidak melakukan suatu hal tertentu. Dengan demikian maka lebih tepat rasanya terjemahan bahasa Indonesia yaitu perjanjian daripada testamen, ya, karena testamen ini lebih merujuk kepada satu wasiat atau satu will dari seseorang kepada ahli warisnya. Nah, dalam bahasa Ibrani yang merupakan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama, kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perjanjian adalah berith. Berith. Ini dalam bahasa Ibrani terdiri dari 3 abjad atau 3 huruf
yaitu bet, res, dan juga tau. Nah, kata ini kalau dilihat atau ditinjau dari etimologinya berasal dari akar kata bara yang berarti adalah to create atau to shape, ya, menciptakan atau membentuk. Ya. Misalnya kalau kita lihat dalam Kejadian pasal pertama ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan bara, ya, menciptakan langit dan bumi. Kalau dalam bahasa Ibrani, Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz. Nah, kata bara di situ kemudian turunannya menjadi kata berit yang diterjemahkan sebagai perjanjian. Dan kata berit ini memiliki keterkaitan erat atau masih satu rumpun dengan kata kerja karat yang artinya adalah memotong atau to cut dalam bahasa Inggris, to cut ataupun to cut off, memotong. Misalnya kita lihat dalam Alkitab kita, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita membuka Alkitab kita dalam Ulangan pasal 5 ayat yang kedua. Ulangan pasal yang kelima ayat yang kedua. Saya akan membacakan dalam Alkitab bahasa Indonesia dan dilanjutkan dengan Alkitab versi bahasa Inggris. Dan saya akan membacakan berikutnya versi Alkitab bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Sedangkan dalam Alkitab bahasa Inggris, saya mengambil dari New American Standard Bible, dikatakan demikian. The Lord our God made a covenant with us at Horeb. Ya, jadi kita lihat baik dalam Alkitab bahasa Indonesia maupun Alkitab bahasa Inggris memiliki kemiripan pengertian, yaitu mengikat perjanjian dan made a covenant. Arti katanya cukup mirip, cukup dekat. Yang satu mengadakan atau membuat perjanjian, sedangkan dalam bahasa Indonesia digunakan kosakata mengikat perjanjian. Tapi menarik kalau kita melihat dari bahasa asli Alkitab yaitu bahasa Ibrani, di sana dikatakan demikian, Ulangan pasal 5 ayat yang kedua, Adonai, Yod He Waw He atau dibaca Yahweh, biasa demikian ya, Adonai kalau orang Israel membacanya, Adonai Elohenu karat imanu berit be Horeb. Ya, jadi Allah, ya, Allah Yahweh, Tuhan kita karat, ya, memotong, ya, suatu perjanjian di Horeb, ya, atau di gunung Horeb. Dari istilah yang dipergunakan dalam bahasa Ibrani, saya menemukan satu pengertian yang menarik ya berkaitan dengan perjanjian ini, bahwa ketika Allah mengikatkan perjanjian, Allah mengikat perjanjian dengan umat manusia. Kalau konteks dari kitab Ulangan ini tentu saja adalah bangsa Israel, di mana Allah sang pencipta semesta alam ini mengikatkan dirinya kepada ciptaannya, umat pilihan yaitu bangsa Israel. Maka harus ada sesuatu yang dipotong, harus ada sesuatu yang disembelih, harus ada sesuatu yang dikorbankan. Kita tidak perlu menanyakan dari pihak Allah yang maha tidak terbatas, yang maha sempurna, memberi dirinya untuk diikat dalam sebuah perjanjian dengan atau terhadap umatnya. Itu adalah satu pengorbanan yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana dengan manusia sebagai pihak yang diikat perjanjiannya oleh Allah? Kita bandingkan dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Mari kita bersama-sama melihat satu ayat ini. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Jadi dari pihak manusia yang diikat perjanjian oleh Allah, harus ada sesuatu pula yang dipotong, harus ada sesuatu yang dikerat. Seperti halnya kulit khatan yang disunat, ya. Demikian pula di ayat ini Ulangan pasal 30 ayat 6 tadi, Allah menghendaki agar umatnya, agar bangsa pilihan yaitu bangsa Israel ini menyunat hati mereka.
dan juga hati keturunannya. Sehingga mereka, orang-orang yang memiliki perjanjian dengan Tuhan ini, mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Jadi tidak bersifat atau bersikap pasif sama sekali, tidak demikian. Ada respon yang harus diambil oleh umat percaya. Dan dalam hal ini adalah rela untuk menyunat hatinya. Rela untuk mempersembahkan segenap hati, segenap jiwanya. Untuk mengasihi Tuhan dengan tulus. Ya, dengan sebulat-bulatnya, dengan seutuh-utuhnya. Itulah makna dari perjanjian. Yang selama ini kita mungkin mengucapkannya secara sambil lalu. Ya, tanpa ada pemaknaan yang tepat tentang terminologi ini, yaitu kata perjanjian. Nah, istilah perjanjian, ya ada perjanjian lama dan perjanjian lama, istilah perjanjian lama dan ada perjanjian baru, berarti bahwa menunjukkan adanya titik kunci perbedaan antara dua bagian Alkitab ini yang terletak pada hubungan perjanjian baru antara Allah dengan umatnya yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Jadi Allah sudah menjanjikan akan ada suatu perjanjian baru. Itu bukan nanti di kitab-kitab perjanjian baru, tetapi sudah sejak perjanjian, masa perjanjian lama. Kita membuka Alkitab kita dalam Yeremia pasal yang ke-31, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Yeremia pasal 31, ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Saya garis bawahi di kalimat ini. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Nanti saya akan jelaskan bagian ini. Perjanjianku, perjanjian Allah telah mereka nenek moyang Israel ini ingkari. Bagian selanjutnya dikatakan demikian. Meskipun aku Allah menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, janji Allah ini bahwa Ia akan memberikan suatu perjanjian yang baru ini digenapi melalui dan di dalam kematian serta kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada terdapat dalam Lukas pasal 22 ayat 19 sampai dengan 20, Matius pasal 26 ayat 28, dan Markus pasal 14 ayat yang ke-24. Saya akan membacakan satu ayat saja untuk mewakili beberapa bagian dari kitab Injil ini, terutama dari Matius pasal 26 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-28. Di sana dikatakan demikian, sebab inilah darahku, kata Tuhan Yesus. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan demikian jelas sekali bahwa ditumpahkannya darah Kristus di atas kayu salib itu menggenapi janji Allah di perjanjian lama bahwa akan ada satu new covenant, ada satu perjanjian berith yang baru. Ada satu perjanjian yang diperbaharui di dalam dan melalui pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Sedangkan di sisi lain perjanjian lama lebih mengacu pada hubungan perjanjian yang terwujud dalam perjanjian antara Allah dan Israel di Sinai melalui perantaraan Musa, hambanya. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-18, saya tidak akan membacakan ke semua ayat ini.
Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membacanya nanti secara lengkap ayat-ayat ini. Tapi saya hanya menyoroti 2 ayat dari perikop ini, terutama di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 dari 2 Korintus pasal 3 ini. Di perikop ini termuat ada 2 istilah ini, yaitu perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Saya mulai dari ayat yang ke-14 terlebih dahulu, nanti baru saya mundur ke ayat yang ke-6. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kata perjanjian lama di sini dalam bahasa Yunani digunakan istilah palaia diatheke. Diatheke ini artinya perjanjian, palaia ini artinya adalah lama. Palaia diatheke artinya perjanjian yang lama. Sedangkan di ayat yang ke-6, di ayat tersebut 2 Korintus pasal 3 ayat 6 dikatakan demikian. Ialah membuat kamu juga, artinya dia, Tuhanlah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Kaine diatheke, ya, perjanjian yang baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya ingin menyoroti terutama bagian yang menyebutkan demikian, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Saya selidiki dari bahasa aslinya, di sana tidak termuat kata hukum sebenarnya. Nomos dalam bahasa Yunani tidak ada terdapat di ayat ini. Yang diterjemahkan oleh Alkitab bahasa Indonesia sebagai hukum yang tertulis ini adalah kata dalam bahasa Yunani yaitu grama. Ya, grama. Ya, dari kata grama ini kita mengenal satu istilah dalam bahasa Inggris, misalnya grammar. Ya. Grama di sini mengacu kepada letters atau writings, artinya adalah letters atau writings, surat-surat ataupun tulisan-tulisan. Nah, nanti pada pertemuan yang berikutnya ketika kita akan membahas tentang kanon, ya, ada bagian-bagian dalam kitab suci Yahudi, kitab suci orang Israel, yang isinya sama persis dengan Alkitab Perjanjian Lama, ya. Hanya bedanya adalah pengurutannya, urutan dari kitab-kitabnya dan juga jumlah kitabnya. Tetapi isinya sama persis, yaitu 39 kitab dalam Alkitab Perjanjian Lama kita, sedangkan 24 kitab di dalam kitab suci tanah, ya, atau Alkitabnya, kitab sucinya orang Israel. Ada tanah ini adalah satu akronim dari 3 bagian kitab mereka, yaitu Torah, yaitu 5 kitab Musa atau Pentateuch. Lalu N ini mengacu pada Nevi'im, yaitu kitab nabi-nabi. Dan Kaf ini adalah Ketuvim, ya, Ketuvim yang bisa diterjemahkan sebagai grama dalam bahasa Yunani ini, yaitu tulisan-tulisan atau letters, ya, kitab-kitab tertentu. Jadi yang diacu atau yang dituju oleh Rasul Paulus ini bukanlah hukum dalam pengertian kitab Taurat sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang Kristen. Ya. Banyak orang-orang percaya atau orang Kristen merasa mempelajari Taurat, mempelajari Perjanjian Lama ini sudah tidak penting lagi. Apakah masih relevan? Bukankah membaca kitab-kitab Perjanjian Lama ini membosankan? Ya. Apakah ada gunanya? Ya. Apakah ada gunanya mempelajari tentang kitab-kitab Perjanjian Lama? Apakah itu tidak hanya membuang waktu saja? Ya. Di sisi yang lain, mereka atau orang-orang Kristen, ya, termasuk kita juga mungkin selama ini, ya, hanya memfokuskan pada menaruh minat atau kita hanya fokus untuk mempelajari kitab-kitab Perjanjian Baru saja. Sedangkan Perjanjian Lama kita hanya melihatnya sebelah mata. Ya. Apa pentingnya? Apa gunanya? Apa manfaatnya? Ya. Mungkin saja alasannya adalah karena
Perjanjian Baru memuat dokumen-dokumen yang memberikan kesaksian tentang kehidupan, kematian, dan juga kebangkitan serta pengajaran Kristus yang penuh kuasa. Juga mencatat sejarah pendirian gerejanya, dan ini memang benar. Ya. Tetapi bukan berarti bahwa Perjanjian Lama itu tidak penting untuk dipelajari. Ya. Sehingga saya perlu tegaskan di sini bahwa anggapan bahwa atau pemikiran yang berat sebelah, pemikiran yang hanya menitik beratkan pada satu bagian saja dari Alkitab, ya, itu berpotensi membahayakan bagi iman kekristenan kita. Ya. Karena dengan pemikiran yang berat sebelah semacam ini akan membawa kita, akan menghasilkan sebuah pemahaman yang kurang utuh mengenai karya keselamatan Allah, dan bisa berakibat pula pada kegagalan, ya, atau gagalnya memahami wawasan pengungkapan Allah tentang pribadinya sebagaimana yang dikehendaki Allah untuk kita miliki, untuk umatnya mengenal Dia secara benar, secara utuh. Kita harus sepakat, ya, kita harus menyepakati, saya pikir tidak masalah bagi kita sekalian untuk setuju bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan serempak mencatat sejarah tindakan-tindakan Allah terhadap umat manusia secara tahap demi tahap, ya, atau secara progresif. Kita dengan kita mengesampingkan Perjanjian Lama, dengan kita tidak memberikan perhatian secara serius kepada Perjanjian Lama, di samping tentu saja epicentrum iman kekristenan terletak pada Perjanjian Baru. Nanti di bagian-bagian selanjutnya saya akan jelaskan apa pentingnya dari mempelajari Perjanjian Lama ini. Tapi saya perlu ungkapkan data bahwa Alkitab yang ada di tangan kita, yang kita miliki, yaitu Alkitab bahasa Indonesia ini, terdiri dari sekitar 75 sampai dengan 80% kitab-kitab Perjanjian Lama. Sedangkan sisanya adalah kitab-kitab Perjanjian Baru. 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Kalau dilihat dari jumlah kitabnya, kelihatan bedanya cuma sedikit, hanya beda sekitar 12 kitab saja. Ya. Tetapi isi dari Perjanjian Lama itu disadari atau tidak, ya, 3/4 bahkan lebih dari isi Alkitab. Ya. Kali ini akan terasa jelas apabila kita mengikuti program Bible Reading secara konsisten atau secara berkesinambungan, ya, dimulai dari kitab Kejadian misalnya dari Januari, ya, tanggal pertama, terus setiap hari kita membaca sekian pasal, kita tanpa kita sadari, tanpa terasa, barulah di bulan Oktober, ya, di bulan Oktober kita mulai membaca bagian kitab-kitab Perjanjian Baru. Itu mengindikasikan bahwa memang isi dari Perjanjian Lama ini begitu banyaknya. Lebih kurang sekali lagi 75 sampai dengan 80%. Jadi adalah hal yang kurang, ya, atau bahkan tidak bertanggung jawab jika kita memandang sebelah mata terhadap kitab-kitab Perjanjian Lama ini. Saya akan mengutarakan beberapa alasan atau beberapa hal, beberapa faktor yang menunjukkan pentingnya mempelajari Perjanjian Lama. Hal yang pertama adalah bahwa Perjanjian Lama merupakan bagian dari rencana Allah. Rencana Allah bukan dimulai dari Perjanjian Baru atau dari masa sejak 0 tahun Masehi atau sejak kelahiran Kristus, kira-kira demikian. Tetapi rencana Allah ini sudah dimulai dari sejak bumi, ya, langit dan bumi diciptakan, atau dengan kalimat lain sejak dari Perjanjian Lama. Allah menyatakan dirinya atau memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui dua cara, yakni secara penyataan umum, ya, general revelation, dan juga secara khusus atau specific revelation. Disebut sebagai penyataan umum, bukan pernyataan, bukan statement, tetapi penyataan atau revelation, pengungkapan, ya, penyingkapan akan dirinya. Karena ditujukan bagi semua umat manusia, semua orang tanpa terkecuali. Sekalipun tidak semua orang mampu untuk memahaminya.
Alkitab menjelaskan bahwa Allah telah menyatakan dirinya dalam penciptaan dan terus-menerus menyatakannya dalam pemeliharaan atau providensianya. Pemeliharaan Allah yang sempurna terhadap alam semesta dan segala isinya yang diciptakannya. Di dalam Mazmur pasal 19 ayat 2 misalnya dikatakan demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Penyataan ini terjadi melalui alam sehingga kadang-kadang disebut sebagai penyataan alamiah atau natural revelation. Aspek yang kedua atau penyataan yang kedua adalah penyataan khusus. Ini berarti tidak diberikan kepada semua orang tetapi kepada orang-orang yang tertentu, orang-orang yang spesifik, orang-orang yang khusus, kepada orang ataupun kelompok yang dipilih Allah untuk menerima penyataan tertentu mengenai diri ataupun kehendaknya. Allah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, lalu kepada Musa dan kemudian kepada Israel. Ia menyatakan kekuasaannya dengan membelah laut Teberau sehingga orang Israel dapat menyeberanginya dan membiarkan air itu menenggelamkan orang-orang Mesir, ya Firaun dan bala tentaranya yang berusaha untuk mengejar bangsa Israel, ditenggelamkan kembali ke dalam laut Teberau oleh kuasa Allah. Ini spesial, ini specific revelation. Ia memimpin umatnya, kemudian Allah memimpin bangsa Israel ini memasuki tanah perjanjian dan menyingkirkan penduduknya, bangsa Kanaan. Lalu setelah saatnya genap, ia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, ke dalam dunia. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya tidak akan bacakan ayat-ayat tersebut. Bapak Ibu bisa membaca ayat-ayat ini, ya, di mana di sana dikatakan bahwa oleh Kristus, ya, oleh dialah, oleh Tuhan Yesus Kristus yang merupakan puncak penyataan Allah, puncak tentang pengenalan dirinya kepada manusia dalam pribadi Kristus, bukan yang lain. Oleh karena Kristus inilah Allah telah menjadikan alam semesta beserta dengan segala isinya. Epicentrum keyakinan orang-orang Kristen terletak pada pribadi dan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan semua hal itu dapat kita pelajari dari kitab-kitab di Perjanjian Baru. Ya, Alkitab Perjanjian Lama memang tidak secara spesifik, ya, karena Kristus belum lahir sebagai manusia. Tuhan Yesus belum datang ke dunia. Namun demikian tidak berarti bahwa kita tidak perlu membaca Perjanjian Lama. Ya, tadi ingat bahwa sub yang pertama ini yaitu Perjanjian Lama adalah bagian dari rencana Allah. Ya. Tanpa mempelajari nubuatan-nubuatan yang secara tersirat maupun tersurat mengenai kedatangan Mesias yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui para nabinya, maka ketika kita mempelajari Perjanjian Baru tanpa atau dengan mengesampingkan kitab-kitab Perjanjian Lama, akan ada semacam missing link atau missing puzzle piece. Ya, ada satu potongan puzzle yang terhilang, yang sejatinya berfungsi untuk menghubungkan, ya, dan memberikan gambaran secara utuh tentang rancangan keselamatan Allah terhadap manusia. Ditambah lagi dengan pernyataan Tuhan Yesus, ya, ketika dia berfirman bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-22. Dan dia sendiri adalah atau berdarah Yahudi, atau dia adalah orang Israel, orang yang berdarah Yahudi. Walaupun dia tidak dilahirkan oleh hubungan suami istri antara Yusuf dengan Maria, ya, sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan, ya, ada Roh Kudus yang menaungi Maria, ya, rahim ibunya, sehingga dilahirkannya bayi yang bernama Yesus ini oleh seorang dara, ya, oleh seorang gadis yang belum pernah berhubungan intim sebelumnya. Ini suatu keajaiban, suatu hal yang luar biasa. Dan kita tangkap, kita terima, kita percaya dengan iman kita. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, maka kita dapat menyimpulkan bahwa
Melalui sejarah Allah berbicara tentang dirinya, tentang rencananya bagi umat manusia dan bagi kehidupan di masa kini. Melalui perjanjian lama kita melihat bahwa Allah secara progresif atau tahap demi tahap menyatakan dirinya. Pertama-tama melalui bangsa pilihannya yaitu bangsa Israel. Kemudian para nabi-nabi, ya, puncaknya pada putra tunggalnya Tuhan Yesus, dan selanjutnya di masa perjanjian baru ini sampai dengan sekarang melalui orang-orang pilihannya yaitu kita sekalian. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah, ya, yang disaksikan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi itu poin yang pertama, mengapa penting mempelajari perjanjian lama. Yang kedua adalah bahwa perjanjian lama adalah bukti dari kedaulatan dan kesetiaan Allah. Perjanjian lama merupakan bukti dari Allah yang berdaulat, Allah yang tidak pelin-pelan, Allah yang setia dan memegang janjinya serta menggenapi semua janjinya kepada umat manusia. Sejarah bangsa Israel dalam perjanjian lama menjadi bukti penting akan kedaulatan Allah atas seluruh alam semesta dan seluruh kehidupan yang diciptakannya, termasuk juga manusia di dalamnya. Allah mengawasi sejarah kehidupan manusia, dan melalui sejarah itu pula Dia akan menyelesaikan rencananya tepat waktu sesuai dengan ketetapannya. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Dan sesuai dengan kedaulatannya Allah memilih hamba-hambanya untuk melaksanakan rencana kekalnya. Perjanjian lama menjadi bukti penyataan progresif dan sekaligus menunjukkan, ya, membuktikan kesetiaan Allah akan janji-janjinya. Allah turut bekerja dalam sejarah termasuk saat Israel tidak taat sekalipun. Namun Allah tetap setia pada janjinya. Roma pasal yang ketiga ayatnya yang ketiga. Oleh sebab itu perjanjian baru tidak mungkin dipisahkan dari perjanjian lama. Allah perjanjian baru adalah Allah yang sama yang kita pelajari dari perjanjian lama, yang tetap setia melaksanakan rencana keselamatannya bagi umat pilihannya. Di sisi lain kita harus mewaspadai kesalahpahaman yang dapat terjadi, ya, dari minimnya atau kurang hati-hatinya, kurang telitinya dalam belajar firman Tuhan. Sehingga memiliki pemahaman yang kurang tepat atau bahkan bisa menyesatkan. Yaitu ungkapan bahwa perjanjian lama ini menegaskan atau mengkonfirmasi, menyetujui satu paham yang disebut sebagai supersesionisme. Yaitu gagasan bahwa yang baru, maksudnya perjanjian baru, menggantikan yang lama atau perjanjian lama. Dan dengan demikian menjadikannya usang atau sudah tidak berlaku lagi. Asumsi ini didasari dari ayat Alkitab, terambil dari misalnya Ibrani pasal 8 ayat yang ke-13. Saya bacakan saja ayat ini. Ibrani pasal 8 ayat yang ke-13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Nah, kembali pada pembahasan saya di permulaan bagian tadi. Bagian yang saya highlight tadi. Ada kesalahpahaman atau kesalahan penafsiran terhadap ayat Alkitab yang berujung pada kesalahpahaman. Berujung pada pemahaman yang keliru atau yang tidak tepat mengenai firman Allah yang utuh ini. Yang dimaksudkan yang telah menjadi tua dan telah usang dan telah dekat kepada kemusnahannya ini bukan berkaitan dengan Taurat Allah. Karena Alkitab dengan tegas mengatakan dalam kitab Mazmur misalnya bahwa Taurat Allah adalah sempurna. Bagaimana mungkin yang sempurna kemudian bisa menjadi usang di kemudian hari? Berarti itu bukanlah sesuatu yang sempurna. Tetapi yang dimaksudkan di ayat ini di dalam Ibrani pasal 8 ayat 13 ini, ya, dan tadi saya singgung di bagian awal, mengacu kepada ketidaksetiaan
nenek moyang Israel terhadap perjanjian Allah. Jadi yang salah atau yang menjadi usang ini bukan pada isi dari perjanjian lama, tetapi pada ketidakberkualitas, ketiadaan kualitas dari nenek moyang bangsa Israel dalam memelihara perjanjian mereka dengan Allah. Itu yang kemudian usang. Dan digantikan dengan sebuah perjanjian baru yang tidak akan pernah usang, yaitu darah Kristus. Nah, hendaknya kita jangan salah memahami ayat ini, lalu kemudian dengan gegabah, dengan sembrono kita berkata, kita nggak usah baca perjanjian lama lagi. Tidak mungkin demikian. Adalah hal yang sangat naif, hal yang sangat sembrono jika kita berkata bahwa perjanjian lama tidak penting sama sekali. Karena perjanjian lama ini justru menunjukkan betapa Allah berdaulat. Betapa Allah setia terhadap janjinya. Sampai di masa perjanjian baru. Ribuan tahun kemudian. Dia dengan konsekuen. Allah dengan konsekuen mengutus putra tunggalnya. Datang ke dunia. Mengambil rupa seorang hamba. Sama dengan manusia. Dan kitab Ibrani mengatakan dalam segala hal ia disamakan dengan manusia. Supaya dia menjadi yang sulung di antara saudara-saudaranya. Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan 29. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita jangan sampai terjebak pada pemahaman yang salah, yang keliru. Yang mengatakan bahwa perjanjian baru ini diadakan untuk meniadakan, untuk menghilangkan perjanjian lama. Tanpa disadari ataupun tidak, orang yang beranggapan demikian sedang menyalahkan Tuhan Yesus yang berkata dalam Matius pasal 5 ayat 17 dan seterusnya. Janganlah engkau menyangka bahwa aku datang ke sini, datang ke dunia untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Aku tidak datang untuk meniadakan kitab-kitab tersebut. Kalau saya boleh simpulkan dengan kalimat lain, Kristus datang bukan untuk menghapus perjanjian lama, tapi justru untuk menggenapinya. Harus berhati-hati dalam mempelajari firman Tuhan secara utuh. Jangan sampai tiba pada satu kesimpulan yang keliru, yang salah, bahwa perjanjian lama sudah tidak penting lagi. Karena justru dengan perjanjian lama ini kita dapat mempelajari, kita dapat melihat betapa Allah berdaulat atas kehidupan umat manusia. Dan ia adalah pribadi yang tetap setia dan konsekuen terhadap semua janji-janjinya. Di masa lalu atau dalam sejarah gereja ada satu paham yang disebut sebagai Marcionism, yang digagas dan dipopulerkan oleh seorang pengajar mula-mula di gereja yang bernama Marcion, yang berusaha untuk mengontraskan Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru. Dan sejak abad mula-mula sampai dengan sekarang, gereja harus dengan tegas menolak pandangan semacam itu. Bahwa Allah yang sempurna, Allah yang tidak pernah berubah. Allahnya perjanjian lama adalah sama dengan Allah perjanjian baru. Dengan demikian kesimpulan sementara untuk poin ini adalah perjanjian lama penting untuk dipelajari. Karena memuat bukti kedaulatan serta kesetiaan Allah. Nah, hal berikutnya, hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yaitu perjanjian lama adalah firman Allah. Mengakui perjanjian lama sebagai firman Allah merupakan bagian penting dari iman Kristen. Karena jika kita mengakui otoritasnya, berarti kita bersedia tunduk pada otoritas tersebut. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa perjanjian lama adalah firman Allah yang berotoritas? Berikut ini adalah beberapa bukti yang mendukung bahwa PL atau perjanjian lama adalah firman Allah. Yang pertama adalah bukti dari Alkitab, dari dalam Alkitab itu sendiri. Bukti dari dalam Alkitab itu sendiri yang paling utama dan yang paling pertama adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengakui otoritas perjanjian lama secara penuh. Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun meragukan
kewibawaan dan otoritas dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Hal ini terlihat dari begitu seringnya, ya, kerap kali Tuhan Yesus mengutip Perjanjian Lama untuk menunjukkan dasar dari otoritas pengajarannya. Misalnya dalam Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Tidak saya bacakan, nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus menegaskan kitab-kitab Perjanjian Lama atau bagian-bagian dalam Perjanjian Lama itu adalah firman Allah. Selanjutnya PL adalah kitab suci yang menjadi acuan pengajaran Yesus Kristus. Tadi saya sempat singgung di bagian ini, ya. Tuhan Yesus menjadikan bagian-bagian dari PL, ya, sebagai landasan atau dasar pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus terhadap murid-muridnya. Tuhan Yesus juga menggunakan peristiwa atau sejarah dalam Perjanjian Lama untuk menggambarkan dirinya. Misalnya kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 dan kita bisa bandingkan dengan Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, Tuhan Yesus mengutip dari atau mengacu pada Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan 9. Dan dia gunakan itu untuk menggambarkan dirinya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14, saya akan membacakan ayat ini. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ayat yang ke-15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus menubuatkan bahwa di waktu ke depan dia akan ditinggikan, ya, seperti Musa meninggikan ular, demikian dia nanti akan ditinggikan di atas kayu salib, ya. Dan kematiannya di atas kayu salib itu menyediakan keselamatan atau kehidupan yang kekal bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Dan peristiwa Musa meninggikan ular di padang ini dapat kita jumpai dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Tuhan Yesus juga menggunakan Perjanjian Lama untuk melawan iblis. Matius pasal 4 ayat 1 dan seterusnya juga terdapat dalam Lukas pasal 4, ya. Dan Tuhan Yesus mengutip ayat-ayat dalam kitab Ulangan. Yang terakhir bahwa Yesus mengatakan bahwa nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama digenapi dalam dirinya. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan 21 dan Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-25. Bapak Ibu, banyak sekali ayat yang saya catat di sini tetapi tidak saya bacakan semua. Hanya beberapa ayat yang saya pandang perlu untuk kita perhatikan, yang saya mengajak kita membuka dan kita membacanya bersama-sama. Atau saya membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya lanjutkan Bapak Ibu bahwa selain Tuhan Yesus, para rasul juga mengakui otoritas Perjanjian Lama sebagai inspirasi dari Allah atau theopneustos dalam bahasa Yunani, dihembusi oleh Allah atau diinspirasikan oleh Allah, diilhami oleh Allah. Semua penulis Alkitab, ya. Nah, ketika Paulus menuliskan, ya, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, yang dimaksudkan pertama-tama tentu saja adalah kitab-kitab yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Karena memang kitab-kitab Perjanjian Baru belum utuh, ya, belum selesai ditulis semua. Barulah beberapa abad kemudian, ya, semua kitab dalam Perjanjian Baru ini, ya, secara utuh dikanonkan atau dijadikan sebagai satu kesatuan kitab yang utuh, ya, sebagai bagian dari Perjanjian Baru. Selain Tuhan Yesus dan juga para rasul, khususnya Rasul Paulus, penulis-penulis Perjanjian Baru yang lain juga mengakui otoritas Perjanjian Lama. Penulis kitab Ibrani misalnya, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya. Sampai dengan sekarang masih diperdebatkan, ya, belum ada yang berani memastikan siapa penulis dari kitab Ibrani ini, ya. Tapi siapapun penulis
dari kitab ini mengkonfirmasi atau menegaskan bahwa firman Allah, ya bagian perjanjian lama pun ini adalah memiliki otoritas atau kewibawaan sebagai pesan atau firman dari Allah sendiri. Nah, selain dari bukti-bukti internal yang terkandung atau termuat di dalam Alkitab, ada pula kita jumpai bukti-bukti dari luar Alkitab. Ya. Tulisan-tulisan yang ditulis pada zaman, ya, yang sejaman dengan kitab-kitab perjanjian lama yang menegaskan, ya, bahwa Allah adalah sang inspirator bagi para penulis perjanjian lama. Dan kita bisa melihat bahwa perjanjian lama ini yang ditulis dalam rentang waktu yang sangat lama, ya ratusan tahun sampai dengan ke 1000 tahun. Kalau kita melihat 5 kitab Musa, ya, kitab Taurat ini ditulis sekitar tahun 1400-an sebelum Masehi. Sampai dengan kitab yang termuda diperkirakan sekitar abad keempat, ya, abad ke-5 atau abad keempat sebelum Masehi. Rentang waktunya 1 milenium sendiri. Tapi kita melihat bahwa adanya satu jalinan, ya, satunya koherensi, satunya seolah-olah kitab-kitab tersebut ditulis oleh seorang penulis saja. Ya. Dan dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa ada semacam invisible hand. Ada tangan yang tidak terlihat, tangan Allah yang tidak terlihat, yang menulis, yang menggunakan diri dari para penulis Alkitab ini untuk menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Bapak-bapak gereja yang secara aklamasi mengakui otoritas perjanjian lama melalui pengkanonan Alkitab, ini juga merupakan bukti di luar Alkitab, ya, karena ajaran-ajaran bapak gereja tidak masuk dalam kanon Alkitab sendiri, ya, tapi menjadi tradisi gereja yang dilestarikan, dan itu mengkonfirmasi bahwa kitab-kitab suci, ya, bukan hanya perjanjian baru, termasuk kitab-kitab perjanjian lama ini memiliki otoritas dari atau wibawa ilahi. Dan juga banyak bukti-bukti lain, ya, di luar Alkitab yang mengkonfirmasi atau menegaskan bahwa perjanjian lama ini memiliki otoritas atau wibawa dari sang ilahi. Hal yang keempat yaitu perjanjian lama berisikan nubuatan yang digenapi dalam perjanjian baru. Perjanjian lama berisi kitab-kitab yang merujuk pada nubuatan-nubuatan yang kemudian memang benar-benar akhirnya digenapi dalam perjanjian baru. Misalnya Matius pasal 9 ayat 31, Lukas pasal 24 ayat 44, Roma pasal 10 ayat 4 dan seterusnya. Keseluruhan dan kelengkapan berita keselamatan haruslah dimulai dari perjanjian lama, kemudian berlanjut dalam perjanjian baru. Oleh karena itu kedua perjanjian ini tidak dapat dipisahkan. Perjanjian lama harus dipelajari sebagai landasan dan sumber untuk mengerti penggenapan dari rencana Allah yang agung. Dalam perjanjian lama juga terdapat tipologi-tipologi yang akan menolong para pembaca perjanjian baru untuk memahami dengan lebih jelas lagi keseluruhan kebenaran Alkitab secara utuh. Kalau dibahasakan dengan kalimat yang lain, perjanjian lama adalah dasar untuk mempelajari perjanjian baru. Setidaknya dari 3 segi berikut ini atau 3 faktor berikut ini. Yang pertama adalah dari segi bahasa. Bahasa Yunani, ya, sebagai bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru banyak sekali dipengaruhi oleh bahasa Perjanjian Lama atau bahasa Ibrani. Karena hampir semua atau bahkan semua kitab dalam perjanjian baru ini ditulis oleh penulis-penulis yang berdarah Yahudi, yang mempunyai mindset atau cara berpikir, yaitu paradigma atau cara berpikirnya orang Yahudi. Ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kitab-kitab perjanjian baru ini bukanlah karya sastra Helenistik atau karya sastra Yunani, tetapi karya sastra Yahudi Yunani atau Judeo-Greek. Misalnya ada satu tradisi yang disebut sebagai gematria,
Ya, gematria ini adalah suatu sistem Yahudi tradisional untuk menghitung nilai huruf pada suatu kata atau frasa. Jadi berbeda dengan bahasa Indonesia, ada angka, ada nominal 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi dalam bahasa Ibrani tidak ada nominal seperti itu. Yang ada adalah kesetaraan masing-masing abjad, ya masing-masing alfabet ya dari Ibrani yang setara dengan angka tertentu ya. Misalnya abjad atau huruf alef ya, huruf pertama itu setara dengan nominal 1. Bukan berarti alef sama dengan 1. Alef ya alef huruf pertama. Tetapi punya kesetaraan dengan angka 1. Demikian juga huruf-huruf berikutnya ada bet ya. Alef, bet, gimel, dalet masing-masing ada 1, 2, 3, 4 ya. He itu 5, waw itu 6. Nah, penghitungan nilai huruf dari kata-kata tertentu ini menjadi satu tradisi yang menarik untuk kita pelajari ya. Dan nanti ada bukan hanya satu ya, ada beberapa bahkan banyak kebenaran yang bisa kita singkapkan dengan mempelajari tradisi ini secara serius. Gematria ini meyakini bahwa kata-kata atau frasa-frasa tertentu dalam teks Alkitab ini bernilai sama, mempunyai hubungan tertentu satu sama lainnya. Kata ini misalnya kata A ya, bertalian erat dengan kata B, kata kedua, karena punya bilangan yang sama, punya angka yang sama. Lalu juga ada ayat yang menarik misalnya dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 ya. Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Saya bacakan saja di sini. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Ini gematria, penghitungan bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Jadi ada seorang manusia yang jika namanya itu masing-masing hurufnya dihitung ya dengan tradisi gematria ini berjumlah 666. Jadi yang dimaksud di ayat ini bukanlah angka 666, apalagi bukan chip ya, bukan yang lain-lain, tetapi ini adalah satu tradisi yang disebut sebagai gematria. Nah, saya mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-17. Matius pasal 1 ayat yang ke-17. Ya. Di sana dikatakan demikian. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Matius 1 ayat yang ke-17. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir demikian? Ini kok nggak praktis ya? Ayat ini kok ribet amat gitu. Kenapa nggak 14 tambah 14 tambah 14 yaitu 42? Kenapa nggak ditulis begini aja? 42 keturunan dari Abraham sampai Kristus. Nah, kata kuncinya ternyata adalah di ayat yang pertama dari Matius pasal 1 ini. Coba kita melihat Matius pasal 1 ayat yang pertama. Nanti baru kembali ke ayat yang ke-17 tadi. Di Matius pasal 1 ayat 1 dikatakan seperti ini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya. Kalau kita membaca secara sepintas lalu, seperti tidak ada yang salah. Tetapi kalau kita memperhatikan dengan serius, kita merenungkannya, ada sesuatu yang tidak biasa. Pasti ada maksud dari penulis Injil Matius ini menuliskan demikian. Ada urutan kronologis yang terbalik. Seharusnya nenek moyang diucapkan terlebih dahulu yaitu Abraham. Abraham nenek moyang Daud, bukan sebaliknya. Bukan Daud nenek moyang dari Abraham. Tapi Daud ini orang Israel. Israel itu keturunannya dari Abraham. Tentu ada something di sini. Ada sesuatu yang harus kita perhatikan tentang Daud di sini. Ya, anak Daud, anak Abraham. Nah, Daud ini dalam bahasa Ibrani, ya Dawid, ya terdiri dari 3 huruf, dalet, waw, dan juga dalet. Ya, dalet, waw, dan dalet. Dalet ini adalah huruf yang keempat dari alfabet Ibrani. Waw ini adalah huruf yang keenam, ya, dan ini dalet sama huruf yang keempat yang memiliki kesetaraan dengan angka 4. Sedangkan waw
memiliki kesetaraan dengan angka 6. Kalau kita jumlahkan 4 ditambah dengan 6 ditambah dengan 4 berjumlah 14. Dan itu adalah rahasia dari ayat yang ke-17 ini ya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Dan dalam dunia sastra Ibrani ada yang disebut sebagai majas tautologi, ya, di mana pengulangan tertentu ini harus kita perhatikan secara serius. Dan di sini diulang 14, ya, kata 14 keturunan ini diulang sebanyak 3 kali. Kalau sesuatu diulang sebanyak 2 kali, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya. Tapi jika sesuatu ini diulang sebanyak 3 kali dalam satu bagian yang sama, ini mengindikasikan sesuatu yang bersifat ekstrim, bersifat sangat mencolok, atau dapat saya katakan sebagai tidak ada duanya. Nah, di ayat 17 ini penulis Injil Matius sedang berkata demikian, bahwa Kristus secara ekstrim, secara tidak ada duanya menggenapkan nubuatan atau janji Allah di Perjanjian Lama akan datangnya di masa depan, ya, masa yang akan datang bagi dunia PL, ya, yaitu di zaman Perjanjian Baru akan datang Mesias yang adalah keturunan Daud, yang kerajaannya tidak akan beralih, kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Ya. Berasal dari keturunan Daud. Bapak Ibu bisa membuka dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-19 dan juga 2 Tawarik pasal 13 ayat yang ke-5. Ya. Nah, jadi betapa pentingnya kita mempelajari Perjanjian Lama. Ya. Karena Perjanjian Lama ini sebagai dasar, ya, atau landasan untuk mempelajari Perjanjian Baru. Kalau kita tidak mengerti atau tidak mempelajari, tidak menangkap janji Allah yang terdapat dalam, misalnya di sini 2 Raja-Raja 8 ayat 19 tadi, ataupun di 2 Tawarik pasal 13 ayat 5. Kita tidak mungkin tiba pada kesimpulan bahwa Kristus adalah penggenap absolut dari janji Allah akan kedatangan Mesias. Selain dari segi bahasa, dari segi sejarah Perjanjian Baru merupakan kelanjutan dari sejarah Perjanjian Lama. Ini sudah sangat jelas. Dari segi teologi juga tema-tema teologi Perjanjian Lama, misalnya penciptaan, dosa, hukuman, pertobatan, korban, keselamatan, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi dasar dari teologi-teologi Perjanjian Baru. Yang kelima, ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bersama-sama menyatakan tentang Allah yang esa. Ya. Kesamaan sifat-sifat Allah, ya, Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Pengasih yang dijelaskan di dalam Perjanjian Baru juga dapat kita temukan di dalam Perjanjian Lama. Jadi baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sama-sama menyatakan tentang Allah yang esa. Demikian juga kesinambungan rencananya, kontinuitas dari rencana Allah, terutama keselamatan umat manusia, dan juga penyempurnaan dunia ciptaannya. Ini baik Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, ya, menyatakan hal yang sama. Demikian juga ada kesamaan standar dari Allah tentang hidup suci, kasih kepada Allah dan sesama manusia. Perjanjian Lama tidak pernah mengajarkan manusia boleh hidup tidak kudus. Dalam kitab Imamat misalnya, banyak sekali kita temukan. Dan bahkan inti dari kitab Imamat itu, atau tema sentral dari kitab Imamat adalah kekudusan hidup. Ya. Seperti itu. Jadi baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bersama-sama menyatakan tentang Allah yang esa. Saya mengajak kita untuk membuka dalam Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30. Markus pasal 12 ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-30. Ini konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus sedang ditanya oleh salah seorang Israel, ya, sebangsa dengan Tuhan Yesus ini tentang hukum yang terutama. Dan dijawab demikian oleh Tuhan Yesus dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel.
Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus sebagai kesimpulan dari seluruh hukum Taurat ini bukan hasil karangannya sendiri. Bukan hasil pemikiran dari Tuhan Yesus sendiri. Tapi Tuhan Yesus mengacu pada bagian dari kitab Perjanjian Lama. Secara khusus dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dan seterusnya. Saya bacakan demikian dari Ulangan pasal 6 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengutip atau mengacu pada bagian-bagian dari Perjanjian Lama dan sama-sama baik PL dan PB mengatakan bahwa Tuhan itu esa, Allah kita itu esa. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa Perjanjian Baru ini banyak merujuk kepada bagian-bagian dari Perjanjian Lama. Hal yang kelima, mengapa penting atau apa pentingnya mempelajari Perjanjian Lama adalah karena ada banyak sekali kutipan-kutipan Perjanjian Lama yang dapat kita temukan dari Perjanjian Baru. Saya catat di sini ada lebih kurang 2.600-an kutipan Perjanjian Lama yang terdapat dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Terdiri dari lebih kurang sekitar 350 kutipan langsung dan juga 2.250 sampai 2.300-an kutipan yang tidak langsung serta beberapa parafrase atau persamaan bahasa. Dengan kata lain, rata-rata terdapat satu kutipan Perjanjian Lama dalam setiap 3 ayat di Perjanjian Baru. Kitab Yesaya dan Mazmur adalah kitab-kitab yang paling sering dikutip, ya, masing-masing lebih dari 400 kali dalam Perjanjian Baru. Hanya Kidung Agung yang tidak dikutip dalam Perjanjian Baru. Demikian saya ambil dari referensi bukunya David L. Becker. Hal yang terakhir, bahwa Perjanjian Lama memuat banyak sastra yang indah. Mengapa penting untuk mempelajari Perjanjian Lama? Mengapa kita harus mempelajari Perjanjian Lama? Karena yang pertama, Perjanjian Lama adalah bagian dari rencana Allah. Allah tidak pernah memaksudkan bahwa hanya PB, hanya Perjanjian Baru yang adalah rencana Allah. PL bukan, tidak pernah seperti itu. Tetapi baik PL dan PB ini adalah memuat keseluruhan rencana Allah. Dan yang kedua, Perjanjian Lama adalah bukti kedaulatan dan kesetiaan dari Allah. Bagian yang ketiga, mengapa kita perlu dan pentingnya mempelajari Perjanjian Lama adalah karena PL atau Perjanjian Lama adalah firman Allah itu sendiri. Dan bahkan kitab sucinya Tuhan Yesus Kristus dan para rasul. Yang keempat, Perjanjian Lama memuat nubuatan yang digenapi di Perjanjian Baru. Yang kelima, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bersama-sama menyatakan tentang Allah yang esa. Dan yang terakhir, yang keenam, Perjanjian Lama memuat karya-karya sastra yang indah. Teks-teks Perjanjian Lama memuat karya sastra yang mengagumkan, seperti cerita-cerita termasyur tentang Yusuf, kisah tentang Rut, ya, kisah tentang Daud, tentang Nabi Elia, Nabi Elisa, ya, tentang Yunus, Esther dan lain sebagainya. Dan juga dalam kitab-kitab Perjanjian Lama memuat puisi-puisi klasik, puisi-puisi Ibrani kuno yang memiliki nilai sastra yang sangat mengagumkan. Misalnya dalam kitab Ayub ada dialog, ya, ada diskusi semacam, ya, tanya jawab, saut-sautan, ya, saut menyaut antara satu orang dengan orang lainnya dan seterusnya. Ya, ini memiliki karya sastra yang sangat mengagumkan. Begitu pula kitab Mazmur misalnya, yang adalah kitab-kitab puisi, ya, ada kitab Ayub, kitab Mazmur, ya. Juga kitab Yesaya. Ya, ini kitab nabi-nabi besar kalau dalam Alkitab kita pembagiannya, kitab nabi-nabi besar, tapi di dalamnya termuat banyak sekali karya-karya sastra yang sangat mengagumkan, sangat menakjubkan. Akan membuat kita terkesima melihat kecerdasan dari penulis kitab-kitab tersebut. Ya.
Dan dengan demikian jelaslah bahwa memang penting sekali kita mempelajari penyataan Allah yang bersifat progresif mulai dari masa PL atau Perjanjian Lama supaya kita mendapatkan konteks yang lengkap bagaimana penyataan Allah itu diberikan. Namun demikian ada kendala-kendala, ya, ada beberapa kesulitan yang bisa kita hadapi dengan mempelajari kitab-kitab Perjanjian Lama. Faktor-faktor penghambat atau yang menyulitkan kita untuk mengerti maksud sesungguhnya dari berita Perjanjian Lama, ya, setidaknya saya catat ada 3 hal di sini, yaitu kendala bahasa dan budaya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kendala mengenai praduga yang salah dan juga kendala yang ketiga yaitu kendala ketekunan. Yang pertama mengenai kendala bahasa dan budaya. Kitab-kitab asli Perjanjian Lama ditulis bukan dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa yang kita pahami, yang kita mengerti. Tetapi ditulis di dalam bahasa Ibrani kuno dan juga bahasa Kaldea kuno atau bahasa Aram. Yang kadang ya atau dalam banyak bagian, ya, bahkan mungkin hampir semua bagian dalam Perjanjian Lama tidak dapat secara jelas diterjemahkan dalam bahasa Indonesia karena keterbatasan kita dalam memahami bahasa asli Alkitab. Ada satu istilah, ya, yang dapat kita pergunakan yaitu lost in translation. Adanya bagian yang hilang ketika diterjemahkan atau ada proses penerjemahan dari bahasa asli kepada bahasa sasarannya, bahasa tujuannya. Misalnya dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Indonesia. Ada unsur-unsur emosi di dalamnya yang tidak dapat dengan mudah atau bahkan mustahil untuk dialihbahasakan ke dalam bahasa yang lain. Misalnya dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, ada beberapa istilah yang saya catat di situ, yaitu tohu wa vohu. Ya, tohu wa vohu. Ini diterjemahkan kalau dalam Alkitab kita dalam bahasa Indonesia, Kejadian pasal 1 ayat yang kedua diterjemahkan demikian, bumi belum berbentuk dan kosong, tohu wa vohu. Ya, ini sulit sekali untuk menerjemahkan ini. Ya. Adanya semacam lost in translation, ya, untuk bisa menangkap, ya, pesan dari penulis kitab ini, ya, ke dalam atau dialihbahasakan ke bahasa Indonesia maupun ke bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya. Demikian juga kata yang diterjemahkan oleh LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia sebagai melayang-layang, merah khefet, ya. Merah khefet di atas permukaan air. Ya, ini diterjemahkan melayang-layang, ya. Di beberapa versi Alkitab lain ada yang mengerami, ya. Terlihat sekali bahwa betapa tidak mudahnya untuk menerjemahkan dari bahasa asli ke dalam bahasa sasaran. Apalagi bahasa-bahasa ini, baik bahasa Ibrani kuno, bahasa Aram kuno, ini sudah tidak lagi dipergunakan oleh orang-orang modern sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Nah, selain dari segi bahasa, konteks Perjanjian Lama juga ditulis dalam budaya bangsa Israel kuno yang informasi sejarahnya tidak dapat kita pahami secara lengkap. Untuk itu kita bisa mempelajari, kita dapat dibantu beberapa tools seperti kamus-kamus bahasa Ibrani Alkitab atau leksikon, ensiklopedia, buku-buku survei Perjanjian Lama, dan lain sebagainya. Kendala yang kedua adalah kendala praduga yang salah. Kita seringkali memiliki praduga yang salah tentang Perjanjian Lama sehingga kita lebih sering memilih hanya berita-berita atau hanya topik-topik yang kita sukai saja dan mengabaikan isi berita Perjanjian Lama yang lain. Sebagai contoh misalnya ada tentang berkat dan kutuk. Kita mengabaikan bagian kutuknya. Yang kita baca hanya berkatnya saja. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ya. Padahal ada syarat yang jelas untuk mendapatkan berkat tersebut. Ya. Padahal ada konteksnya. Apakah janji tersebut bersifat lokal dan temporer kepada suku bangsa tertentu, ataukah ini janji yang bersifat universal? Ya, misalnya lagi contoh yang lain, kekayaan bangsa-bangsa akan dikirim kepadamu. Belum lagi doa Yabes dan lain sebagainya.
hanya bagian-bagian yang disukai yang kemudian diambil. Ini adalah hasil dari praduga yang salah tentang perjanjian lama. Seolah-olah kita boleh, maafkan penggunaan kalimat saya, memperkosa ayat-ayat Alkitab. Menerjemahkan bagian-bagian Alkitab dan memaknai sesuka hati kita sendiri. Seharusnya kita meminta kepada Allah hati yang selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Allah. Sehingga kita mempelajari Alkitab secara utuh, khususnya perjanjian lama. Secara utuh, secara urut dan juga konsisten. Dan kendala yang terakhir sekaligus menutup pertemuan kita. Yang pertama ini adalah kendala ketekunan. Dibutuhkan kerja keras dan ketekunan dalam mempelajari kitab-kitab perjanjian lama secara berkesinambungan. Kurangnya komitmen untuk bertekun di dalam mempelajari Alkitab secara menyeluruh dan berkesinambungan akan menjadi kendala atau hambatan yang serius bagi seseorang untuk menangkap pesan Allah. Oleh karena itu kita harus meminta kepada Allah ya, hati yang bulat atau bertekad untuk mendengar dan memahami firman Allah secara komprehensif dan menyeluruh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk menutup pertemuan kita yang pertama ini, izinkan saya untuk menyimpulkan secara singkat dengan satu kalimat berikut ini. Bahwa memang epicentrum dari iman kekristenan ini terletak pada pribadi, pada hidup pelayanan Kristus, kematian dan kebangkitannya. Yang kita dapat temukan dalam kitab-kitab perjanjian baru. Namun demikian, itu bukan menjadi alasan bahwa kita bisa mengesampingkan, mengabaikan, apalagi menghapus perjanjian lama. Tidak berarti bahwa kita boleh beranggapan bahwa perjanjian lama sudah tidak relevan atau tidak penting lagi. Tetapi sangat relevan dan sangat penting untuk kita mempelajari. Agar kita bisa dapat menangkap maksud dan rencana keselamatan Allah secara utuh di dalam firman-Nya. Baik perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Demikian pembahasan kita untuk pertemuan yang pertama ini. Sebelum kita berpisah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, sehingga kami dapat membahas, mempelajari tentang pentingnya mempelajari kitab-kitab perjanjian lama. Tolonglah kami Tuhan agar kami memiliki sikap yang benar, pemahaman yang benar. Bahwa firman-Mu ini kami butuhkan secara utuh, secara lengkap. Berikan kami hati yang selalu haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Agar kami senantiasa bertekun di dalam pengajaran akan firman-Mu. Secara khusus di dalam topik pengantar perjanjian lama ini Tuhan. Agar kami juga menghargai firman-Mu, kitab-kitab dalam perjanjian lama secara proporsional. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segenap hidup kami serahkan Ekumene Bible Course, kami serahkan STT Ekumene, kami serahkan Truth ID dan semua pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.